warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Herlina Susandari di Belajar Asik bersama Cendekia Bumi Kartini. Oke, nah di video kali ini kita akan bahas soal-soal untuk persiapan ujian sekolah untuk jenjang SMP atau MTS, di mana untuk materi yang kita bahas mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk video kelas 1 ini, materi yang akan kita bahas ada yang pertama adalah bilangan, kemudian ada rasio, kemudian ada sudut, bangun data, dan yang terakhir nanti adalah pola bilangan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita bahas. Kita mulai dari soal nomor 1. Diketahui bilangan berikut 2/3, 1,02, 1/2/5, 5/7, dan 43%. Nah, urutkan bilangan tersebut dengan urutan naik. Nah, urutan naik itu maksudnya kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau ada soal seperti ini, ada beberapa cara ya. Nah, cara yang pertama bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut sama. Dan cara yang kedua adalah kita ubah ke dalam bentuk desimal. Dan kalau saya, itu lebih prefer diubah ke bentuk desimal karena itu lebih mudah gitu ya. Nah, oke, kita punya 2/3. Nah, 2/3 ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Caranya adalah 2/3 itu sama saja dengan 2 dibagi 3. Jadi kita bagi ya, sini ya, 2 bagi 3. Nah, berarti di sini nih 2 bagi 3 nggak cukup, saya tambah 0 ya. Berarti ini 0,20 bagi 3 dapat 6, 6 kali 3, 18 dikurangi masih 2. Nah, ini kalau kita lanjutkan, itu tuh nanti 0,6666 terus. Jadi bisa kita bulatkan jadi 0,67. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada 1,02, ini sudah desimal jadi nggak perlu kita ubah lagi. Kemudian yang ketiga ada 1/2/5. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, berarti ini kita kalikan 1 kali 5, 5 ya. Kemudian kita tambah 2 berarti 7, berarti 7/5. Ini juga sama aja dengan 7 bagi 5 gitu ya. Nah, sini 7 bagi 5. Berarti 7 bagi 5 dapat 1. 1 kali 5 masih 5. Ini 7 kurangi 5, 2. Nah, ini 2 bagi 5 nggak bisa, maka ini saya tambah 0, ini koma ya. 20 bagi 5 dapat 4. Nah, sehingga hasilnya adalah 1,4. Nah, kemudian yang keempat adalah 5/7. Oh iya, ini kalau misalnya mau 2 angka di belakang koma sama aja dengan 1,40. Karena ini kan habis ya. Nah, kemudian 5/7 ini berarti sama aja dengan 5 bagi 7. Berarti di sini 5 bagi 7 nggak bisa ya, maka kita tambahin 0, ini 0, 50 bagi 7 dapat 7, 7 ke 7, 49. Ini berarti masih 1 ya, dikurangin ya. Terus ini 10 masih 1, berarti 0,71. Dan yang terakhir adalah 43%. Nah, ingat persen itu artinya per 100. Berarti sama aja dengan 43/100. Nah, 43 dibagi 100 itu berarti 0,43. Sehingga ini kita urutkan dari yang paling kecil dulu, berarti yang 0, dulu ya. Nah, yang 0, berarti ini ada 0,67, 0,71 sama 0,43. Yang paling kecil ya 0,43. Jadi dari 43% dulu. Kemudian setelah ini adalah 0,67 ya. Berarti 2/3. Kemudian ini 0,71 berarti 5/7. Kemudian nah 0, sudah habis, tinggal yang 1, berarti 1,02 dulu ya. 1,02 ya, dan yang terakhir adalah 1,40 yaitu 1/2/5. Nah, gitu caranya. Mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini adalah soal tentang perbandingan atau rasio, di mana sebelum kita bahas dulu macam-macam perbandingan ya. Nah,
Untuk macam-macam perbandingan, jadi ada dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran, di mana ketika besaran yang satu itu bertambah, maka besaran yang lain juga ikut bertambah. Begitupun sebaliknya, kalau satunya itu berkurang, maka yang lainnya juga ikut berkurang. Itu senilai. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai itu ketika besaran yang satu bertambah, justru besaran yang lain itu dia akan berkurang. Itu adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, kita bahas untuk soal nomor 2. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Jika petani itu membeli 10 ekor sapi lagi, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Nah, langkah pertama kita bisa membuat tabel bantu. Nah, di sini ada dua data yang perlu kita tuliskan ya, yaitu yang pertama adalah banyak sapinya, banyak sapi. Kemudian yang kedua adalah waktu. Nah, untuk 40 ekor sapi itu persediaan makanan akan habis selama 15 hari. Nah, jika petani itu membeli 10 ekor sapi lagi, berarti banyak sapinya sekarang ada 50, maka persediaan makanan itu tuh habis dalam waktu berapa hari? Ini kita simbolkan dengan X gitu ya. Nah, di sini ketika sapinya itu bertambah, maka otomatis persediaan makanan itu akan habis lebih cepat gitu ya. Sehingga ketika banyak sapinya bertambah, maka waktu untuk menghabiskan persediaan makanan tersebut itu akan semakin sedikit. Sehingga ini maksudnya adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk mengerjakannya caranya, ini kita bandingkan ya, 40 sama 50 kita bandingkan jadi 40/50 sama dengan, ya kan? Nah, karena ini berbalik nilai, maka salah satu nih kita balik. Nah, misalnya yang kanan ini yang kita balik ya, jadi bukan 15/X, tapi X/15. Nah, jadi cara mengingatnya seperti itu. Kalau berbalik nilai, maka salah satu besaran harus kita balik. Nah, misalnya ini yang kita balik yang kanan, jadi X/15. Tapi kalau perbandingan senilai itu nggak boleh dibalik ya. Nah, ini kita lanjutkan. Ini kita bisa kali silang, jadi 50 kali X sama dengan 40 kali 15. Maka kita peroleh X sama dengan 40 kali 15 per ini ya, 50. Nah, maka X-nya, nah ini bisa kita coret ya kan. Kemudian ini 15 sama 5 bisa kita bagi ya. Jadi ini dapat bagi 5 dapat 1. 15 bagi 5 dapat 3. Sehingga 4 kali 3 adalah 12. Nah, jadi persediaan makanan akan habis dalam waktu 12 hari. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini masih di soal tentang perbandingan, sama seperti tadi ya, kita baca dulu soalnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam waktu 14 hari. Jika pekerjaan tersebut akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah, nah sama seperti tadi, ini kita buat tabel bantu dulu. Yaitu di sini ada dua data, yaitu pekerja, jumlah pekerjanya dan juga waktunya. Berarti ini pekerja, ini waktu ya. Nah, 15 orang itu bisa menyelesaikan dalam waktu 14 hari. Nah, kalau diselesaikan 10 hari, otomatis kalau diselesaikan 10 hari berarti kan pekerjaannya harus lebih banyak ya kan? Karena waktunya semakin singkat nih, otomatis jumlah pekerjanya harus semakin banyak. Berarti perbandingan apa?
Ya, ini perbandingan berbalik nilai ya. Ingat, perbandingan berbalik nilai itu satunya bertambah, maka satunya berkurang gitu ya, atau sebaliknya. Nah, ini tadi perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Nah, berarti di sini kita mencari banyak pekerja tambahan. Katakanlah ini X-nya ya. Nah, berarti kan kita harus tahu nih jumlah pekerja kalau menyelesaikan selama 10 hari itu berapa gitu ya. Nah, sama seperti tadi, ini 15 per X. 15 per X sama dengan, nah yang ini kita balik ya, jadi 10 per 14. Nah, sehingga kita kalikan jadi E kali 10 sama dengan 15 kali 14. Oke, maka kita peroleh X sama dengan 15 kali 14 dibagi 10 ya. Ini bisa kita sederhanakan, 15 sama 10 bisa kita bagi 5 ya. 15 bagi 5 dapat 3, 10 bagi 5 dapat 2. Sekarang ini 2 sama 14 bisa kita bagi juga. Kita bagi 2 ya. 14 bagi 2 dapat 7, 2 bagi 2 dapat 1, sehingga hasilnya adalah 3 kali 7 itu 21. Nah, artinya di sini kalau pekerjaan tersebut mau diselesaikan dalam waktu 10 hari, itu berarti membutuhkan 21 pekerja. Sehingga banyak pekerja tambahan adalah, nah 21 dikurangi sama awalnya tadi 15 ya. Berarti 21 kurangi 15. Hasilnya adalah 6. Jadi banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 6 pekerja. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah untuk soal 2C, suatu proyek dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 20 orang. Setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Agar proyek selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah soal ini itu hampir sama dengan soal sebelumnya, yaitu perbandingan berbalik nilai ya. Tapi di sini ada kasus baru nih, di mana pekerjaannya tuh terhenti gitu. Nah, untuk mempermudah, kita buat tabel bantunya terlebih dahulu, gitu ya. Oke, ini berarti ini waktu sama banyak pekerja ya. Ada waktu dan juga banyak pekerja. Nah, di sini tadinya mau diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 20 orang pekerja. Nah, setelah 10 hari bekerja, berarti sudah 10 hari bekerja, berarti sisa 20 hari ya. Kan tadi kan waktunya kan targetnya 30. Terus sudah dikerjakan 10 hari, berarti sisanya adalah 20 hari. Nah, ini dengan target awalnya masih di 20 pekerja. Paham ya? Jadi, saya ulangi lagi. Tadi proyek mau diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 20 orang. Nah, setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Berarti kan kalau sudah bekerja selama 10 hari sesuai dengan target awal, itu kan berarti waktunya nih tinggal 20 hari. Dan tetap dengan target awal banyak pekerjanya itu 20. Nah, ternyata pekerjaan itu terhenti selama 4 hari. Kalau terhenti selama 4 hari, yang awalnya harusnya masih 20 hari, berarti kan tinggal 16 hari. Nah, di sini banyak pekerjanya ini biar bisa selesai dalam waktu 16 hari itu berapa? Itu yang kita cari. Itu ya. Nah, berarti di sini sama seperti tadi kita menggunakannya adalah perbandingan berbalik nilai, karena semakin sedikit waktunya tentu banyak pekerjanya harus semakin banyak gitu ya. Nah, yang kita pakai adalah yang 2 bawah ini ya. Nah, tadi 20 per 16 sama dengan, oke kita balik jadi X per 20.
Nah, ini kita kalikan silang, berarti 16 kali X sama dengan 20 kali 20. Maka X-nya sama dengan, oke, ini berarti 20 kali 20 bagi 16 ya. Sehingga X-nya ini bisa kita sederhanakan lagi. Nah, sebenarnya nggak harus dicoret-coret ya. Kalian bisa kalikan dulu terus dibagi, tapi lebih mudah itu kalau kita sederhanakan. Nah, jadi 20 sama 16 ini kita bisa bagi dengan angka 4. Nah, 20 bagi 4 itu dapat 5, 16 bagi 4 itu dapat 4. Nah, sekarang yang 20 sama 4 ini juga kita bisa bagi. 20 bagi 4 itu dapat 5, dan 4 bagi 4 itu dapat 1. Sehingga 5 kali 5 itu kita peroleh 25 bagi 1 tetap 25. Artinya, agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, maka harus dikerjakan oleh 25 pekerja. Maka di sini tambahan pekerja ya yang ditanyakan ya, berarti tambahan pekerjanya adalah, nah tadi banyaknya pekerja kan 20, jadi 25. Jadi 25 kurangi 20, hasilnya adalah 5. Mudah ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 3, ini adalah tentang sudut dan juga garis, dimana sebelum kita bahas soal ini, kita perlu mereview kembali materi tentang sudut dan garis ya. Nah, di sini, kalau kita punya dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, nah berarti di sini katakanlah ini sudut A, ini B, ini C, ini D, kemudian ini E, ini F, G, H. Oke, ini dua garis sejajar itu ya. Nah, di sini hubungan antar sudutnya adalah yang pertama kita punya yang namanya sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Nah, sudut sehadap adalah sudut yang dia itu menghadapnya tuh sama. Contohnya, kita punya sudut A. Nah, yang ini ya. Nah, sudut A ini dia sehadap dengan sudut yang E. Nah, ini sudut E. Jadi, sudut A dan sudut E dia itu sehadap. Tuh ya. Kemudian, kita punya lagi yang sudut B. Sudut B ini sehadap dengan sudut yang F. Nah, jadi sudut sehadap itu dia menghadapnya ke arah yang sama gitu. Mudahnya gitu ya. Kemudian, untuk sudut sehadap ini besarnya adalah sama. Jadi sudut A itu sama dengan sudut E, sudut B juga sama dengan sudut F, gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada sudut dalam berseberangan. Nah, apa itu sudut dalam berseberangan? Jadi di sini kan kita punya dua garis sejajar, di mana yang bagian dalamnya ini adalah bagian dalam atau sudut dalam, gitu ya. Nah, kemudian ini kan berseberangan, jadi di sini dia tuh nyebrang gitu. Jadi contohnya kita punya sudut D, ini dia berseberangan dengan sudut F. Jadi sudut D dan sudut F itu adalah sudut dalam berseberangan. Kemudian yang sudut C berarti berseberangan dengan sudut yang E, itu ya, sudut E. Nah, itu namanya sudut dalam berseberangan, gitu ya. Nah, untuk sudut dalam berseberangan ini juga besarnya sama, jadi sudut D itu sama dengan sudut F, dan sudut E itu sama dengan sudut C, gitu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada sudut luar berseberangan. Nah, karena dia itu di luar, berarti yang sudut luar ya, yang di luar garis sejajar gitu. Nah, misalnya kita punya sudut A itu dia berseberangan dengan sudut G. Jadi sudut A dan sudut G itu adalah sudut luar berseberangan. Berarti kalau sudut B pastinya berseberangan dengan sudut yang A. Itu ada sudut B dan sudut H ya, itu adalah sudut luar berseberangan. Dan untuk sudut berseberangan tadi ingat besarnya itu sama. Jadi sudut sehadap besarnya sama, sudut dalam dan juga sudut luar berseberangan juga besarnya sama. Dan yang terakhir adalah ada sudut
sepihak, jadi luar sepihak dan dalam sepihak ya. Nah, yang sudut dalam sepihak itu berarti sudut. Nah, sudut dalam kan yang berada di antara garis sejajar tadi. Yang sini ya, berarti ada sudut D dan sudut E. Nah, ini sudut D dan sudut E. Itu namanya sudut dalam sepihak. Kemudian sudut C dan sudut F. Itu juga sudut dalam sepihak. Di mana sudut dalam sepihak itu dia jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan sudut E ditambah sudut D itu sama dengan 180. Begitupun dengan besar sudut C ditambah besar sudut F itu pasti 180 derajat. Nah, kalau luar sepihak ya kan berarti ada sudut A dan sudut H. Kemudian ada sudut B dan sudut G. Nah, itu adalah materi hubungan antar sudut ketika ada dua garis sejajar dipotong oleh satu garis lurus. Nah, kita kembali ke soal yang A. Di sini kita punya dua garis sejajar, yang ini ya. Kemudian ini dipotong oleh satu garis lurus di mana kita diminta mencari besar X-nya tuh berapa gitu. Nah, yang diketahui kan 60 derajat ya. Kalau sini 60, sini juga pasti 60. Kenapa? Karena sudut yang ini dan ini ya kan itu adalah sudut sehadap, di mana sudut sehadap itu besarnya sama. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan yang sudut X ini dan sudut yang besarnya 60 ini kalau digabung dia akan membentuk garis lurus atau yang namanya adalah garis berpelurus. Nah, ingat garis lurus itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi X tambah 60 itu harus 180 derajat. Karena ini ya, 60 sama X ini adalah garis lurus gitu, atau berpelurus. Artinya X-nya berapa? X-nya berarti ya 180 dikurangi 60, maka X-nya adalah 120. Selesai. Mudah ya untuk soal seperti ini nggak boleh sampai terlepas nih, harus bisa ya. Oke, lanjut yang B. Di sini kita punya dua garis sejajar AC dan EG, di mana ini dipotong oleh satu garis lurus juga. Dan kita diminta mencari besar sudut CBF. Oke, CBF berarti yang ini ya. Di mana kalau di sini besar sudut CBF adalah 2X plus 40. Artinya di sini agar kita tahu besar sudut CBF-nya berapa, kita harus cari X-nya tuh berapa gitu ya. Dan di sini yang diketahui adalah besar sudut CBF dan juga BFE yang ini ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini sudut CBF dan juga BFE ini hubungannya apa nih? Nah, ini adalah sudut dalam dan dia nyebrang ya, berarti sudut dalam berseberangan. Dan ingat, sudut dalam berseberangan itu besarnya sama gitu ya. Kalau kita perhatikan di gambarnya juga sudah terlihat dengan jelas kalau ini pasti besarnya sama. Artinya 3X itu sama dengan 2X plus 40. Maka ini 2X-nya pindah ke kiri jadi 3X min 2X sama dengan 40. Nah, 3X kurangi 2X itu X, maka X-nya sama dengan 40. Maka besar sudut CBF adalah, nah tadi kan 2X, CBF-nya 2X plus 40 ya. Sehingga kita peroleh 2 dikali 40 ditambah 40. Maka hasilnya 2 kali 40 itu 80, 80 ditambah 40 itu 120 derajat. Jadi besar sudut CBF-nya adalah 120 derajat. Udah ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita bahas tentang bangun datar, di mana di sini kita bahasnya adalah tentang keliling ya, keliling gabungan dari bangun datar. Oke, nah konsep dari keliling adalah kita jumlahkan seluruh sisi yang luar gitu ya. Jadi di sini nanti kalau kita diminta mencari keliling bangun datar ini ya tinggal kita tambahkan nanti panjangnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah
FA gitu ya. Nah, tapi di sini ada beberapa sisi yang belum diketahui panjangnya, maka harus kita cari terlebih dahulu. Mulai dari AB, nah ini kalau kita kasih garis seperti ini membagi menjadi dua bangun datar, yaitu segitiga dan juga persegi panjang ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari panjang AB, AB itu pasti sama dengan DC karena dia persegi panjang gitu ya. Nah, berarti AB-nya pasti 8 cm. Kemudian untuk mencari AF, kita bisa gunakan konsep segitiga siku-siku, yaitu teorema Pythagoras, di mana di sini BC-nya segini itu kan 20 ya, BC-nya 20, sedangkan ED-nya itu 12. Berarti yang ini ya kan AE-nya adalah 20 kurangi 12 yaitu 8. Sehingga AF-nya, nah ini kita bisa gunakan rumus Pythagoras, atau kalau kalian sudah hafal triple Pythagoras, kalau sini 6, sini 8, sini pasti berapa? Ya ini 10 gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak hafal, bisa kita hitung dengan rumus AF kuadrat sama dengan, AF ini sisi miringnya, maka ini rumusnya adalah AE kuadrat. Yang ini ya, AE kuadrat. Kita tambah, jadi kalau cari sisi miring itu ditambah, gitu ya. EF kuadrat ini adalah rumus atau teorema Pythagoras, gitu ya. Nah, AE-nya adalah 8, berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 64 ditambah 36, maka kita peroleh hasilnya adalah 100. Maka AF-nya adalah akar 100, yaitu 10. Sama ya gitu. Nah, tinggal kelilingnya ya, berarti kita tambah semua dari AB ya, 8 ditambah ini 20 ditambah yang ini 8 ditambah DE-nya 12, ditambah EF-nya 6, ditambah FA-nya adalah 10. Berarti hasilnya adalah 8 tambah 20, 28, 28 tambah 8 berarti 36, 36 tambah 12 berarti 48, 48 tambah 6 berarti 54 cm. Jadi keliling bangun tersebut adalah 54 cm. Nah, keliling itu sangat mudah ya, jadi harus bisa. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, ada pola bilangan. Oke, kita bahas. Gambar di bawah ini menunjukkan pola yang disusun dari batang korek api. Nah, jadi di sini ada pola segitiga di mana ini disusun dari batang korek api. Jadi di sini ada 3 korek api untuk membuat satu segitiga ya. Nah, tentukan banyak korek api pada pola ke-10. Jadi intinya pola bilangan itu kita harus bisa menentukan pola dari suatu bilangan gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga caranya banyak gitu. Nah, cara yang pertama kita bisa hitung satu persatu. Jadi di sini ini kan ada 3 korek api ya kan, ini ada 3. Kemudian yang ini kita hitung satu-satu. Ini kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 dan seterusnya. Jadi nanti kita hitung satu-satu terus kita cari polanya. Polanya tuh ditambah berapa gitu. Nanti pasti dia tuh berpola gitu ya. Nah, kemudian ada cara yang lain juga. Caranya adalah ya sama ya, kita cari polanya tapi di sini kita pakai segitiga. Nah, ingat satu segitiga itu disusun dari 3 batang korek api. Jadi kita tinggal nyari jumlah segitiganya tuh ada berapa gitu ya. Oke, pola yang pertama itu ada satu segitiga. Kemudian pola yang kedua, ini kan berarti yang bawah ada 2 segitiga ya. Ini 1, 2, ada 2 segitiga, terus ditambah yang atasnya ada 1 segitiga, berarti 2 tambah 1. Yang pola yang ketiga, yang bawah ada 3 segitiga, 1, 2, 3 ya kan. Kemudian ditambah yang tengah ada 2 segitiga. Kemudian yang paling atas pol ada 1. Kemudian pola yang keempat, ini yang bawah ada 4, ditambah yang ini ya, yang tengah ada 1, 2, 3 ya kan. Kemudian atasnya ada 2 lagi. Kemudian paling atas pol ada 1. Nah, sebenarnya ini udah kelihatan polanya ya. Yang pola pertama itu tuh 1.
Pola kedua itu 2 tambah 1. Pola ketiga itu 3 tambah 2 tambah 1. Yang pola keempat itu berarti 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, berarti pada pola ke-10 banyak segitiganya ya kan? Pola ke-10 ini banyak segitiga ya. Banyak segitiga pola ke-10. Ya berarti 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 gitu. Karena ini penjumlahannya turun ya kan. Pola ke-1 1. Pola kedua 2 tambah 1. Pola ketiga 3 tambah 2 tambah 1. Kan berarti dia menurun ya, penjumlahan menurun, dimana berurutan gitu. Jadi kalau pola ke-10 ya berarti 10 tambah 9 tambah 8 terus sampai 1 gitu ya. Oke, tinggal kita tambahkan, berarti seluruhnya ada berapa nih? Berarti ada 55 ya. Ada 55 segitiga. Dimana tadi ingat satu segitiga itu terdiri dari 3 korek api. Kalau ada 55 segitiga berarti banyak korek apinya adalah 55 kita kalikan sama 3 gitu ya. Karena ingat satu segitiga itu 3 korek api. Kalau 55 segitiga ya berarti 55 kali 3. Berarti dapat 165 korek api. Oke. Nah, itulah beberapa contoh soal untuk persiapan ujian sekolah dan juga asesmen madrasah untuk jenjang SMP dan juga MTS. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh soal yang lainnya, sehingga silakan teman-teman semua mengeksplor contoh-contoh soal yang lain terkait dengan materi untuk persiapan ujian sekolah dan juga asesmen madrasah. Dan sekian video hari ini, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam prestasi, kita bisa, kita juara.